Selamat pagi. Selamat pagi, selamat masuk. Mari selamat duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Baik, selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Diayu sebagai ahli gizi yang sedang bertugas saat ini di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya ini? Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta. Sebelumnya, ada keperluan apa yang Mbak datang kemari? Mau konsultasi mengenai berat badan saya, Mbak. Gitu. Sebelumnya Mbak kesini atas rujukan dokter atau keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri. Oke, baik. Sebelumnya saya akan melakukan pendataan terlebih dahulu ya nanti. Sebelumnya Mbaknya pernah datang ke ahli gizi? Belum pernah, ini baru sekali. Oke, baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Apa saja nanti yang akan kita lakukan selama konseling ini berlangsung. Jadi saya akan mencatat riwayat personalnya Mbak, mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Lalu saya akan mencatat makanan yang selama 1 bulan terakhir ini Mbak konsumsi dan makanan yang kemarin selama 24 jam Mbak konsumsi. Lalu kita akan mendiskusikan jalan keluar mengenai masalah yang sedang Mbak hadapi. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada, Mbak. Oke, baik. Jadi, jika Mbak bersedia, konseling ini akan dilakukan selama kurang lebih 30-45 menit dengan tujuan untuk merubah perilaku dengan merubah pola makan sehari-hari. Oke. Mbaknya bersedia? Bersedia, Mbak. Oke. Baik, kita mulai mencatat riwayat personal terlebih dahulu ya. Dengan Mbak siapa ini? Sinta. Oke, Sinta. Tanggal lahirnya? 20 Agustus tahun 2000. Oke. Berarti usianya saat ini 20 tahun ya? Iya. Oke. Pekerjaannya saat ini? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Baik, data riwayat personalnya sudah saya catat. Selanjutnya saya akan mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atasnya. Baik Mbak, sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan terlebih dahulu ya. Mbaknya mengikat rambut? Ya. Boleh dikendurkan terlebih dahulu? Ya, sudah. Oke, posisinya sini. Kepalanya menempel ke dinding, bahunya menempel, bokongnya menempel, tumisnya menempel, betisnya juga menempel. Jadi saya akan melakukan bisa bergeser ke kiri. Oke. Tinggi badannya 163 cm ya Mbak. Baik Mbak Sinta, kita akan melakukan pengukuran berat badan ya. Mbak Sinta menggunakan jam tangan? Oh iya. Oke, boleh dilepas diletakkan di atas meja. Baik, mengantongi sesuatu? Enggak. Oke, boleh berdiri di atas timbang ini. Ini dengan posisinya ke depan. Oke, beratnya 68 kg ya. Oke. Mari Mbak, silakan duduk kembali. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Setelah tadi dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, saya hitung dulu ya Mbak, untuk mengetahui status gizi Mbak. Nah, jadi berdasarkan tinggi badan dan berat badan tadi, indeks massa tubuh itu yang perhitungan dari berat badan dibagi tinggi badan itu IMC Mbak itu 25,5 dan ini termasuk obesitas 1. Seharusnya berat badan yang ideal itu Mbak itu 56,7 kg. Saya mau bertanya, apakah dalam 3 bulan terakhir ini Mbak ada penurunan berat badan? Enggak, malah naik terus, Mbak. Oh begitu, iya. Oh iya, saya mau bertanya juga, apakah sebelumnya Mbak pernah cek darah untuk mengetahui hemoglobin, cek darah kadar gula darah, kolesterol, dan yang lainnya? Belum pernah. Oke, baik. Oke, saya ingin bertanya nih Mbak, apakah di dalam keluarganya Mbak ada riwayat keluarganya terkena obesitas ini? Ayah dan ibu saya sih gemuk, Mbak. Oh begitu, oke. Mbaknya ada riwayat penyakit lain? Enggak ada. Oke. Oh iya, saya mau bertanya juga nih, keluhan apa sih yang Mbak alami akhir-akhir ini setelah mengetahui, oh kayaknya saya berat badan saya tuh sudah berlebih gitu. Kalau aktivitas tuh kayak mudah capek gitu, Mbak. Terus juga kata mama saya sih, saya kalau tidur itu kayak mendengkur gitu, Mbak, kencang katanya. Oke. Terus kalau naik tangga tuh kayak ngos-ngosan gitu, Mbak.
Oke. Itu sih kurang lebihnya. Oh begitu. Untuk penampilan bagaimana Mbak? Nggak pede sih Mbak, jadi kalau ngaca tuh saya kan pakai kerudung nih, pas meniti ini tuh kayak kok cabi banget pipi saya gitu. Oh, Terus gitu. kata teman-teman saya juga, ih kok kamu pipinya gemukan gitu Mbak. Berarti itu mempengaruhi psikologis dari Mbak sendiri ya? Iya, nggak pede gitu soalnya gemuk Oh pipinya. ya baik. Oke. Untuk kegiatan sehari-harinya Mbak biasanya melakukan apa saja nih? Cuma pergi kuliah doang sih. Oke. Kalau kuliah, Mbaknya di tempat kuliah ini ikut kegiatan lain gitu kayak ikut ekstrakurikuler di kampus gitu? Enggak. Oke. Kalau untuk olahraga nih, Mbaknya sering olahraga atau enggak? Dan biasanya kalau olahraga seminggu bisa berapa kali dan olahraganya jenis apa nih? Sebulan cuma 2 kali sih, itu juga cuma kayak jogging-jogging kecil. Oh begitu, oke. Baik semua. Sekarang saya akan melakukan food frekuensi. Jadi food frekuensi ini untuk mencatat makanan dan minuman yang dalam sebulan terakhir ini sudah Mbak konsumsi. Apakah Mbaknya bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik kita mulai saja ya data food frekuensinya. Dimulai dari makanan pokok terlebih dahulu. Mbaknya dalam sebulan ini makanan pokoknya jenis apa aja yang sudah dikonsumsi ya? Nasi, terus ada mie, ada roti juga, sama biskuit. Oke, untuk frekuensi nasi, mie, roti dan biskuitnya Kalau seminggu, nasi- sebulan dan atau seharinya bisa berapa kali tuh? Nasi tuh sehari 3 kali. Oke. Untuk mie tuh seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Oke. Terus roti juga sama kayak mie, sering itu 3 sampai 4 kali. Untuk biskuit seminggu cuma dia maksimal 2 kali doang. Oke. Lanjut. Untuk lauk nabatinya kayak tempe, kacang-kacangan, tahu gitu konsumsi? Konsumsi tapi tahu tempe doang. Oke. Biasanya per hari kah, per minggu atau per bulan? Per minggu. Oh, per minggu. Oke. Lanjut untuk lauk hewannya, apa saja yang sudah Mbak konsumsi dalam sebulan terakhir ini? Cuman ayam sama telur. Oke. Ayamnya sekali konsumsi itu dalam berapa waktu? Tiap hari. Setiap hari. Kalau untuk telurnya? Tiap hari juga. Oke, lanjut. Kita ke sayurannya nih. Mbaknya sayuran apa aja yang sering dikonsumsi? Biasanya tuh kayak bayam, kangkung, sama kacang panjang. Oke. Itu kalau konsumsi sayur-sayurannya berapa kali per minggu atau per bulan atau per harinya? Cuma kalau lagi weekend doang sih, jadi cuma 2 kali palingan. Oke. Lanjut, untuk buah-buahannya Mbaknya konsumsi? Iya, pisang Oke. biasanya. Pisang biasanya konsumsinya berapa kali tuh? Cuman 1 sih. 1 kali per apa nih? Per minggu, per bulan? Iya, per minggu. Oke. Ada lagi yang dikonsumsi buahnya? Nggak ada. Oke. Lanjut ke Mbaknya konsumsi susu. Iya, setiap hari. Oke, berarti sehari berapa kali tuh? 1 kali. 1 kali. Oke. Lanjut, Mbaknya konsumsi makan makanan yang digoreng. Iya, Biasanya berapa tuh? sehari 2 kali sih Mbak. Oke. Lanjut, Mbaknya konsumsi minuman-minuman gitu kayak teh manis, sirup, kopi, atau minuman-minuman botol kemasan gitu? Iya. Kalau teh manis itu seminggu paling cuma sekali, tapi kalau minuman botol itu bisa 3 sampai 4 kali sih. Oke. Jadi semuanya sudah saya catat ya Mbak, frekuensinya. Oke. Baik Mbak, semua data makanan yang dalam sebulan terakhir ini sudah saya catat semua di sini. Kita lanjut ke food recall. Jadi food recall itu mencatat makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Jadi dari mulai Mbak bangun tidur sampai Mbak tidur kembali. Apakah Mbaknya bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Kita mulai dari sarapan terlebih dahulu ya Mbak. Kemarin Mbaknya konsumsi apa aja ya paginya? Sarapannya? Roti coklat sama susu coklat juga. Oke, roti coklatnya berapa buah? 2. Ya, 2 buah. Dan untuk susunya? Susu ultra yang kotak itu Berapa kotak tuh? 1 aja. Ya, 1 aja. Baik, bisa dilihat apakah roti manisnya sebesar ini Mbak, atau lebih kecil atau lebih besar?
segini sih tapi 2. Oke, 2 buah ya. Jadi untuk susunya kemarin apakah susu yang sebesar ini? Iya, yang kotak ini nih. Kotak ini, oke. 1 kotak ya berarti? Iya. Oke. Sudah itu saja paginya dikonsumsi? Iya, paginya itu bang. Lanjut, mbaknya konsumsi snack atau selingan paginya? Iya, itu jam 10 saya makan seblak. Iya, oke. Seblak ya? Iya. Seblak kan kalau boleh tahu isinya apa aja nih? Cuman mie, ceker, sama bakso. Oke. Ada lagi? Sama kerupuk. Oke. Kalau boleh tahu mie-nya kemarin seberapa banyak ya? Oke. Berapa sendok makan nih kira-kira kemarin ngambilnya? Apa 1 piring ini atau pakai sendok? Pakai piring Oke. kemarin. Apakah sebesar ini? Iya, segini sih banyak mbak. Oke, segini ya? Iya. Oke, cepat dulu. Lalu untuk cekernya kemarin seberapa banyak mbak dari yang ini? Yang ini tapi 4. Oke, 4 ceker ini ya? Iya. Oke, 4 ceker ini. Lanjut untuk ke baksonya. Baksonya semana tuh mbak kira-kira yang kemarin mbak konsumsi? Yang ini 4 juga. Oke, 4 juga ya. Dari kita dulu. Ada lagi yang dikonsumsi snack paginya? Enggak ada. Oke, berarti sebelah isinya ada mie, kerupuk, ceker, dan bakso ya? Iya. Oke. Lanjut ke makan siang. Kemarin makan siangnya jam berapa tuh mbak? Jam 1 sih itu. Jam 1. Oke. Pakai apa aja tuh mbak makan siangnya? Saya beli nasi pakai ayam bakar, terus ada sama tempe goreng. Oke. Kalau boleh tahu nih nasinya kemarin seberapa banyak ya? Dari yang ini, yang porsi mana mbak? Yang ini nih. Yang ini, berarti yang 200 gram ya? Iya. Oke, 200 gram. Kalau untuk ayamnya sendiri nih, kemarin makannya bagian apa ya? Karena kemarin bagian apa ya mbak? Ayamnya itu paha. Oh, paha. Kalau boleh dilihat, pahanya paha atas atau paha bawah nih? Paha atas. Paha atas. Apakah sebesar ini, lebih kecil atau lebih kecil? Agak lebih gede dari ini sih. Oh, lebih gede dari ini ya. Oke. Berarti yang ukurannya besar berarti ya, agak besar ya? Iya. Oke. Lanjut ke tempe goreng tadi ya. Tempe goreng tadi konsumsinya yang sebesar apa nih mbak? Tempe gorengnya? Yang ini Tapi tapi 2. ya, berarti 2 buah yang ukuran sedang ya? Iya. Oke. Ini ada lagi yang dikonsumsi selain Enggak ada. nasi, ayam bakar sama tempe gorengnya? Enggak ada. Oke, lanjut ya. Kita ke selingan sore nih. Banyak kemarin selingan sore makan atau minum sesuatu? Sore itu jam 3-an saya beli boba. Di boba ya? Iya. Sama ini Apa nih? kentang goreng, soalnya saya GrabFood. Oke, GrabFood. Kalau boleh tahu, kemarin bobanya isinya apa aja tuh? Minumnya sih itu Thai tea, toppingnya boba. Oh, boba. Menggunakan gelas? Iya, yang ukuran gede. Oh, ukuran besar ya? Kalau boleh tahu nih, saya ada gelas nih mbak. Gelasnya apa sebesar ini atau lebih besar lagi? Segini cuma ada lebih tinggi dikit ya. Tinggi dikit-dikit Iya. ya? Bobanya kalau boleh tahu kemarin kira-kira ada berapa sendok makan tuh mbak? Berapa ya? Kan di bawah tuh bang, ada kayaknya sih mungkin 3-4 sendok sih. Oke, bisa 4 sendok ya. Jadi, tadi makan kentang goreng ya? Iya, Oke, kentang goreng. Kentang gorengnya kalau boleh tahu sebesar dan sebanyak apa ya?
kentang gorengnya pas sebanyak ini, lebih kecil atau lebih besar lagi ukurannya? Ukurannya sih segini, tapi porsinya lebih banyak lagi Oh, pada lebih ini. banyak lagi. Oke, Iya. baik. Ya. Porsi besar ya berarti? Iya. Oke, porsi besar. Baik, sudah Mbak, selain boba sama makannya kentang goreng, snack sorenya Nggak ada. Oke, baik. Lanjut, kita ke makan malam nih. Mbaknya makan malam pakai apa aja nih? Itu saya kan pulang kuliah, jadi nyampe rumah itu saya makan nasi, terus saya bikin mie, sama telurnya diceplok. Oke, nasinya kalau boleh tahu seberapa banyak nih Mbak kemarin konsumsinya? Yang ini kemarin semalam saya makan. Yang ini ya, yang ukuran sedang berarti. Iya. Nah, sedang. Kalau untuk mie gorengnya, mie goreng apa ya? Ini Indomie, Mbak. Indomie, oke. 1 bungkus, 2 bungkus atau berapa? 1 bungkus. 1 bungkus, oke. Kalau boleh tahu seberapa banyak ya dari yang ini? Kayaknya sih segini, Mbak. Segini berarti nih, Iya. 1 bungkusnya. Lanjut, kita ke telur ceplok nih. Telur ceploknya berapa butir? 1 butir aja. 1 butir. Berarti makan malamnya pakai nasi, mie goreng, sama telur ceplok ya? Ada lagi? Udah. Lanjut, banyak konsumsi snack atau selingan malam? Oh, itu kebetulan tuh ayah saya pulang bawa martabak keju, Mbak. Jadi saya Oke, sambil oke. ngerjain tugas ngemil Oke, makan martabak makan keju. Kalau boleh tahu, kemarin makannya berapa potong martabak kejunya tuh? 3. 3 potong. Ya, 3 potongnya. Saya ada gambar martabak keju. Untuk ukurannya sebesar ini atau lebih besar lagi? Kalau segini sih pas segini. Berarti segini 3 potong nih. Iya, 3 potong. Oke, 3 potong ya. Baik Mbak, tadi Mbak sudah menyebutkan makanan yang telah dikonsumsi selama 24 jam terakhir dari mulai dari tidur sampai tidur kembali ya. Semuanya sudah saya catat. Baik, kalau boleh tahu, Mbak ada makanan atau minuman yang tidak diperbolehkan menurut kepercayaan atau alergi? Nggak ada. Oke, nggak ada ya berarti. Baik, sekarang saya akan menghitung total asupan yang telah Mbak sebutkan tadi. Sembari Mbak menunggu, Mbak bisa membaca buku mengenai pentingnya aktivitas fisik. Mbak silakan. Ya, baik, Mbak. Mohon ditunggu ya Mbak. Iya. Mbak sudah saya hitung asupannya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai slide-nya? Enggak sih, Mbak, ini udah cukup jelas. Saya jadi lebih tahu kenapa aktivitas fisik itu penting. Oke, baik. Baik. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan tadi, misalnya Mbak yang pada ini, Mbak ini kelebihan asupan energi, protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi hal ini berkaitan karena pemilihan makanan Mbak yang masih kurang tepat. Tuh. Jadi ditandai dengan asupan energi yang berlebih yaitu mencapai 160 sampai 100% dari kebutuhannya. Terus karbohidratnya juga berlebih, berlebih dan glukogennya juga berlebih. Karena Mbaknya juga sering konsumsi makanan yang tinggi energi, karbohidrat dan lemak. Gitu. Lalu ada lagi Mbaknya kan berat badannya melebihi dari idealnya ya. Jadi status gizi Mbak ini masih berlebih berkaitan dengan pola makannya masih kurang tepat tadi. Jadi IMT sama berat badan itu di atas normal gitu. Oh gitu ya, Mbak. Terus saya harus gimana? Oke, jadi Mbak ini berdasarkan diagnosa yang tadi telah saya tetapkan, jadi saya telah menyusun intervensi yang akan saya berikan kepada Mbaknya, yaitu jenis diet yang cocok yaitu jenis diet rendah energi dan tinggi serat gitu. Lanjut,
dengan jenis makanannya, makanan biasa yang biasanya Mbak konsumsi sehari-hari. Sebelumnya, sebelum saya mengisi daftar riwayat diet yang akan Mbak jalankan ini, saya boleh bertanya, apakah Mbaknya siap untuk melakukan perubahan menuju perilaku yang baru dan menuju perilaku yang sehat? Insya Allah siap Mbak, saya pengen berubah gitu biar saya lebih pede sama diri saya sendiri. Baik, jadi tujuan diet yang akan Mbak jalankan ini yaitu untuk mengurangi asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat tadi untuk satu tujuan Mbak itu bisa kembali normal kembali. Oh gitu ya Mbak. Ya, jadi sekarang kita isi ya daftar resepnya, mulai dari tujuan terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan saya yang tadi saya menghitung berdasarkan kebutuhan asupan dalam sehari. Jadi jenis dietnya rendah kalori dan tinggi serat ya. Dengan energinya itu 2412 kalori, proteinnya 90,4 gram, lemaknya 6,7 gram, dan karbohidratnya sekitar 361,8 gram. Baik Mbak, terus gimana caranya saya memenuhi kebutuhan itu ya Mbak? Saya kan nggak tahu tuh. Oke, baik, akan saya jelaskan kembali. Ya. Sebenarnya prinsip jenis diet yang akan Mbak jalani itu makanannya apa saja nih, tapi harus dimodifikasi lagi dengan cara mengurangi kalori dari makanannya dan memperbanyak seratnya. Jadi seperti untuk karbohidratnya bisa Mbak roti manisnya diganti jadi roti gandum. Ya, seperti ini Mbak roti gandumnya. Sebentar. Mbak bisa diganti Mbak seperti ini roti gandumnya. Mungkin kan di pasaran sekarang sudah banyak yang Mbak roti gandum. Jadi Mbak dari roti manisnya nih bisa diganti roti gandum yang lebih kaya akan serat, jadi lebih mengenyangkan, lebih lama. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk porsi nasinya kan Mbak tadi porsinya lumayan besar ya. Jadi itu diperkecil lagi. Misalkan satu kali makannya Mbak bisa konsumsinya porsi tadi tapi lebih dikecilkan. Nih, misalnya dijadikan ini yang lebih kecilnya. Oh jadi dikurangin gitu ya Mbak? Benar sekali. Jadi nasinya dikecilin porsinya, tapi seratnya dibanyakin, sayur-sayurannya dibanyakin. Kan Mbaknya juga tadi bilang suka konsumsi bayam, kangkung sama kacang gitu kan. Itu bisa ditambah Mbak, jadi sekali makan Mbak bisa 1 mangkuk, jadi seratnya lebih banyak lagi gitu. Nih saya ada gambar contoh kacang panjang bayamnya. Jadi Mbak sekali konsumsi sebesar mangkuk ini, sebanyak ini dalam satu kali makan. Oh jadi kalau misalkan saya makan nasi itu sayurnya harus segini ya Mbak? Ya, segini sebanyak ini. Dan di sini juga ada kacang panjang nih. Banyak kan tadi suka kacang panjang nih. Iya. Ini juga nih sebesar ini juga. Terus untuk buah-buahannya Mbak kan tadi masih kurang suka ya sama buah-buahan, pisang doang, pisang aja. Nah itu bisa dicoba sedikit demi sedikit, dicoba buah lain, misalkan dibuat seperti puding buah ditambah buah, terus dibikin salad buah pakai susu low fat atau pakai yogurt yang non fat gitu. Oh gitu ya Mbak, jadi saya harus lebih banyak menambahkan makanan-makanan yang berserat tuh kayak buah-buahan, sayur itu harus saya banyakin. Sedangkan nasinya itu atau rotinya diganti gandum. Terus kalau nasinya dikurangin ya Mbak? Ya benar sekali. Ya benar. Jadi kan Mbaknya juga tadi masih konsumsi mie ya. Jadi kalau misalnya Mbaknya mau konsumsi mie, bisa nih konsumsi mie-nya ditambah sayur, kayak misalkan ditambah kol, ditambah sawi, ataupun ditambah sayur-sayuran yang bisa Mbak konsumsi gitu. Jadi intinya dari diet yang Mbak akan jalankan ini harus memperbanyak serat, namun kalori dari makanannya perlu dikurangi gitu. Yang baik Mbak.
kira-kira dalam menjalankan diet ini mbaknya ada hambatan nggak ya? Kemungkinan hambatannya cuma itu sih Mbak, saya kan kurang suka buah, cuma suka pisang, jadi mungkin harus adaptasi lagi kan, Oh, iya. coba buah-buah yang lain gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gitu, karena mbaknya masih kurang suka ya, bisa nih pisang yang tadi mbak sering konsumsi itu, pisangnya bisa dimodif, misalkan bisa dibuat smoothies pakai susu low-fat tadi, atau dibuat salad buah pakai yogurt yang non-fat, terus bisa dibuat oatmeal sama pisang, terus dicoba dengan tambah buah-buahan lain yang mungkin mbak bisa konsumsi begitu mbak. Oh jadi kalau misalkan ditambah susu yang non fat itu masih boleh ya? Boleh. Itu gitu. Rasanya masih enak Mbak? Masih enak karena kan dari buah, jadi buahnya sudah manis, jadi ditambahin yogurtnya itu, jadi mungkin lebih enak lagi rasanya gitu. Oh gitu ya, baik Mbak. Nanti akan saya coba ya, sebelum berangkat kuliah deh saya coba bikin ya Mbak ya. Oke mbak. Lanjut, jadi selain pola makan yang dirubah dan diganti tadi, mbaknya juga perlu ditambah aktivitas fisiknya nih. Jadi minimal aktivitas fisik itu 30 menit per hari. Jadi aktivitas fisik ini untuk menyeimbangkan makanan yang telah dikonsumsi dengan untuk pengeluaran si energinya itu. Jadi nanti bisa membantu untuk menurunkan berat badan mbaknya gitu. Jadi kalau misalkan saya berangkat kuliah nih, saya turun di halte ini, terus saya jalan ke kampus, itu termasuk aktivitas fisik Mbak? Nah iya bisa sekali mbak, itu termasuk aktivitas fisik, dan itu kalau bisa dirutinkan setiap hari, setiap pergi ke kampus kan lumayan kan, bisa mengurangi kalori yang ada di dalam tubuhnya gitu. Oh gitu, baik Mbak. Oke. Ada lagi yang mbak ingin tanyakan? Enggak ada sih, cukup jelas. Oke, baik. Kalau begitu, boleh saya minta Mbak Sinta untuk menjelaskan kembali apa saja yang tadi telah kita diskusikan. Jadi intinya itu saya makanannya yang tinggi kalori dikurangi, nasinya dikurangi, terus sayurnya ditambah dari biasanya, terus buah-buahan juga saya tambah, terus coba buah-buahan yang lain dengan pengolahan yang lain juga. Terus sama aktivitas fisik harus lebih dibanyakin lagi. Iya benar sekali Mbak. Oke. Ya mbaknya benar, jadi semoga ini bisa diet yang kita telah diskusikan tadi bisa mbak jalankan dengan baik dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang mbak hadapi. Oke. Untuk memantau apakah diet yang mbak jalankan ini berhasil atau tidaknya, jadi mbaknya diharapkan melakukan kunjungan kembali 2 minggu dari sekarang. Jadi 2 minggu lagi mbaknya datang kemari begitu. Oh ya baik Mbak. Ya, ini data konseling yang hari ini telah kita lakukan mbak, dan semuanya sudah saya rekam, saya catat di rekaman ini. Silakan mbak, dan leaflet yang tadi mbak telah baca boleh dibawa pulang. Oh ya baik Mbak. Ya. Baik, kalau gitu saya pulang dulu ya Mbak. Iya, Terima kasih saran-sarannya. Sama mbak. Assalamualaikum Semoga membantu ya mbak. Iya. Hati-hati di jalan. Iya, permisi Mbak. Iya.